Karena itu taburi kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Hingga langkah kami yang terakhir, kami tetap berkata, kami percaya pada waktunya Tuhan akan bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Maaf saya harus buka, saya ngos-ngosan. Cik Amis taat banget ya protokol podcastnya. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Pendeta Nestor dan keluarga yang berikan saya kesempatan dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus luar biasa. Saya lihat wajah-wajahnya nggak ada wajah-wajah yang apa ya, yang tanpa pengharapan. Semuanya wajah-wajah yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Saudara, ketika Bapak Pendeta Nestor bilang pelayanan, saya jungkir balik, saudara, mau sampaikan apa sih? Lalu setiap saat kita saudara berkomunikasi dengan Tuhan apa supaya ya kalau memang Tuhan yang suruh pelayanan, biar Tuhan yang berfirman. Maksudnya seperti itu, bukan atas kemauan saya mau ini. Karena kalau kemauan kita yang kita bawa, maka ada banyak kali Tuhan bukan itu rencana Tuhan seperti itu. Jadi firman ini saya dapat saudara, dan saya gumuli selama kurang lebih pembatalan ada 2 minggu, saya gumulin ayat ini. Kita akan baca Ayub 23 ayat yang ke-10. 23. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Saya akan baca dalam perjanjian lama. Maka ia juga mengetahui akan jalan yang padaku, jikalau dicobainya akan daku, niscaya aku keluar seperti emas. Itu dalam terjemahan lama. Saudara, kalau kita melihat Ayub 23 ayat ke-10, tentulah Ayub bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ayub 23 ayat 10 ini merupakan satu statement atau satu pernyataan, deklarasi dari Ayub. Karena pada dalam masa sulit, tidak mudah kita membuat satu deklarasi, tidak mudah kita membuat satu pernyataan karena kita belum tahu akhirnya sampai di mana. Apalagi posisi Ayub dalam pasal 23 ayat yang ke-10 itu dalam posisi yang begitu luar biasa. Dia menghadapi tekanan dari ketiga sahabatnya. Bukan dukungan untuk kata-kata menghiburkan dan menguatkan, tetapi justru penghakiman yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama dikatakan, Ayub pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 6, Ayub pasal 1, ayo kita baca ayat 1 dan 6, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Pada pasal yang pertama, Ayub menikmati semua fasilitas dan berkat Tuhan, dampak dari kesalehannya, kejujurannya, dan takutnya akan Tuhan. Karena tidak percuma saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia, bahkan lebih setia kepada kita. Kalau Tuhan katakan kamu menabur yang baik, maka kamu akan menuai yang baik lipat kali ganda. Jadi Ayub ini dikatakan pengakuan daripada Allah. Ayub ini seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal katakan takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Dalam Amsal 8 ayat 13, ayo kita baca. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini ciri orang saleh. Ini ciri orang yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar takut akan Tuhan tetapi tidak ada actionnya. Takut akan Tuhan itu ada actionnya, ada aplikasinya, ada reaksinya, ada action tindakannya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan Ayub, Allah katakan, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tentu dia ada orang yang benci kepada kesombongan, kepada kecongkakan, kepada tingkah laku yang jahat. Karena itu dia tidak suka hal yang jahat. Dan mulut yang penuh tipu muslihat atau kebohongan, dia jujur. Dampak dari semua ini Allah yang tidak pernah berbohong, dia memberkati Ayub. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, ada providensia, ada proteknya Tuhan terhadap Ayub. Proteknya Tuhan terhadap yang dimiliki dalam keluarga. Ayo kita baca 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Jadi saudara, kalau kita takut saleh akan Tuhan, hidup jujur benar di hadapan Tuhan, maka providensianya Tuhan, perlindungannya Allah, proteknya Allah terhadap hidup kita. Melalui katakan Tuhan membuat pagar, Tuhan membentengi kita, Tuhan membuat pagar sekeliling hidup kita, pagar sekeliling rumah kita, pagar sekeliling apa yang kita miliki. Dan Tuhan buat berhasil bertambah-tambah. Pemazmur katakan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang suka pada firman Tuhan, apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita berkata, oh Tuhan baik, kita sudah setia, kita sudah melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak berlaku lebih setia kepada kita, lebih lagi memberkati dan membuat kita berhasil. Karena firman Allah menyatakan, Ayub saleh dan jujur takut akan Tuhan. Dan Allah membuat pagar sekeliling hidupnya, Allah membuat pagar sekeliling rumahnya, Allah membuat pagar sekeliling apa yang dimilikinya. Iblis menyaksikan, iblis iri. Mengapa orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang saleh, diberkati Tuhan luar biasa secara materi, saudara. Bukan hanya kesehatannya. Tuhan memprotek, Tuhan provinsi Allah itu pemeliharaan Tuhan, perlindungan Allah itu sempurna yang tidak bisa ditembus iblis sekalipun. Jangankan orang, iblis aja nggak bisa. Jadi jangan ada di antara anak Tuhan berkata, oh saya udah setia beribadah, WL, bayar perpuluhan, kasih persembahan. Mana berkat Tuhan, hidup saya masih begini, saya masih begini. Saudara, Alkitab tidak pernah salah. Hidup Ayub yang diproklamasikan Tuhan kepada iblis. Ini loh Ayub,
Tapi saudara, bukan asal saleh jujur takut akan Tuhan, tetapi syarat yang dimiliki oleh Ayub di hadapan Tuhan itu luar biasa dan sempurna. Kenapa? Daud menjadi contoh satu-satunya. Tidak ada di dunia ini yang seperti Ayub. Hanya Ayub satu-satunya sejaman itu, hanya Ayub yang takut akan Tuhan, yang tulus dengan action. Bukan kamuflase, bukan topeng, bukan sandiwara, bukan pura-pura, bukan manis di mulut, di hatinya tidak. Bukan lain di mulut, lain di hati. Tetapi Ayub itu benar-benar mengaplikasikan itu, terlihat nyata dalam actionnya kepada semua orang. Dan iblis tahu itu. Iblis katakan, oh aku berkeliling. Tuhan katakan, dari mana iblis? Aku berkeliling. Sampai sekarang iblis berkeliling. 1 Petrus pasal yang ke-5. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, kalau saya tidak salah kita akan baca di ayat yang ke-5 mulai. Oke, ayat 5 sampai ayat yang ke-7, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari dulu, dari sejak Ayub sampai sekarang, iblis tidak pernah berubah. Dia tetap keliling jalan. Dia punya mata yang super jeli, lihat tuh. Dan pekerjaannya apa? Dia lihat-lihat lalu tuduh. Dia dakwa. Tuduh, kamu tuduh. A sampai Z. Itu pekerjaan iblis. Tetapi dari semua A sampai Z yang ingin didakwakan iblis kepada Allah, 0, 0, gak ada. Gak ada cacat, gak ada kekurangan Ayub, gak ada kesombongannya, actionnya, bukan hanya perkataannya tetapi cara hidupnya kepada orang lain. Walaupun dia kaya raya saat itu, pada zamannya dia seperti raja yang bersemayam di tahta. Iblis mau cari tahu semua kehidupan kita anak-anak Tuhan, semua kelemahan kita. Ada daftar A sampai Z. Apa yang kita lakukan, dia akan checklist. Sombong, bohong, akan di checklist semua. Lalu dia akan bawa sama Tuhan. Nah ini loh anakmu tuh, katanya ibadah tiap hari, doa, puasa. Nah ini tak. Tapi ketika dia mau buat seperti itu tentang Ayub, seperti kertas putih gak ada, saudara. Seperti kertas putih gak ada coretan Ayub ya, iblis yang udah daftar dosa yang dia pengen dilakukan oleh setiap orang untuk dakwah Tuhan dari A sampai Z, gak ada. Itu sebabnya Tuhan kata, iblis, lu lihat gak? Itu hambaku Ayub. Oh iya, biar aja A sampai Z memang ya lolos. Tapi coba dah Tuhan. Ini gua biasanya sifat manusia ketika dia kaya, sukses, berhasil, dalam perlindungan Tuhan, dia akan takut sama Tuhan, dia akan beribadah dengan tekun. Tapi coba sentil aja sedikit, ambil tuh hartanya, pasti Tuhan dari daftar A sampai Z, A sampai B udah gugur tuh Ayub. Tapi Tuhan katakan oke. Lu jual gua beli, kata Tuhan.
Ya kan? Oh siapa takut, kata iblis, bukan? Begitu iblis berkata, lalu dia ambil itu yang pertama, hartanya. Lalu laporan kepada Ayub, Tuhan, angin puting beliung datang sehingga ini habis. Oh, belum dia selesai ngomong, datang lagi yang satu, Tuhan, ada gerombolan merampok onta-onta. Belum selesai sampai titik, datang lagi, Tuhan, ada puting beliung, anak-anak Tuhan mati semua. Wow. Kenapa bisa? Karena providensianya Allah, pagar perlindungan Allah Tuhan sudah angkat dari Ayub. Untuk membuktikan tuduhan daripada iblis, kalau Ayub itu takut akan Tuhan, hidup jujur, dia saleh, karena Tuhan memagari dan memberkati dia dengan luar biasa. Jadi ada sebab akibatnya. Karena Tuhan memberkati dia, maka dia takut akan Tuhan. Tetapi kita lihat Ayub, Tuhan ambil semua perlindungannya. Tuhan ambil hak dari Ayub itu. Tuhan seolah-olah tidak care, tidak peduli dengan Ayub. Tuhan seolah-olah meninggalkan Ayub sendirian. Tuhan seolah-olah menutup mata terhadap Ayub sehingga iblis berhasil mengobok-obok. Dia ambil semua kekayaannya, dia ambil anak-anaknya, 7 anak-anaknya. Tetapi kita tahu Ayub, walau Ayub tidak dengar apa yang dikatakan Allah kepada iblis, Ayub tidak sadar bahwa apa yang sedang terjadi atasnya adalah seizin daripada Tuhan. Allah tidak berkata, Ayub nih kamu harus siap-siap. Karena sebentar lagi iblis akan datang, ambil hartamu, ambil anak-anakmu, maka kamu harus siap ya. Kamu harus kuat. Tidak ada pemberitahuan lebih dulu. Tetapi dengan sekejap mata, tidak ada angin, tidak ada hujan, petir di siang bolong, gitu ya. Tapi karena memang Ayub pada prinsipnya dari hati yang murni, dia benar-benar takut akan Tuhan, bukan karena segala berkat yang dia miliki, bukan karena perlindungan Tuhan yang luar biasa atasnya, tetapi karena memang dia adalah jiwanya takut saleh, itu terlahir dari hati yang murni untuk takut akan Tuhan. Ketika dia mendengar hartanya semua habis, lalu ada orang perampok ambil segala onta-ontanya, lalu anaknya mengalami musibah, serentetan masalah itu datang, tetapi Ayub bisa mengoyakkan jubah. Kebiasaan pada zaman dulu orang berduka itu mengoyakkan jubahnya. Lalu ambil abu ditaruh di kepala dan duduk di tanah, itu satu pergabungan karena kehilangan rasa luka akibat kehilangan orang-orang yang dicintai. Ayub lakukan itu. Dia koyakkan jubahnya, lalu dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi dalam kondisi yang seperti petir di siang bolong. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba semua lenyap dalam sekejap mata. Ayub, karena dia memang pada dasarnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayub karena dia memang jiwanya saleh, murni di hadapan Tuhan. Dia tidak marah kepada Allah. Alkitab mencatat, dari mulutnya Ayub tidak berdosa. Saudara, orang yang tidak berdosa dalam mulutnya, melalui mulutnya, adalah orang yang sempurna. Itu Yakobus katakan dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan lihat Yakobus pasal 3, kita baca ayat yang kedua dan ayat 3. Yakobus 3 ayat 2 dan 3. 2, 3.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3. Kita mengekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus katakan, barang siapa yang bisa mengendalikan mulutnya, kita bersalah dalam banyak hal. Lumrah karena dosa, ya bukan? Gak ada manusia yang sempurna, termasuk pendeta, termasuk saya. Tetapi Ayub, ayat yang kedua, tetapi Ayub itu bisa mengendalikan di hidupnya, emosinya, jiwanya yang terluka, rasa sakit yang luar biasa. Saya rasa gak terperi. Kalaupun mungkin hari-hari ini ada yang misalnya mengalami kecelakaan satu keluarga. Mungkin mereka bepergian plesir naik pesawat, pesawatnya mengalami kecelakaan, meninggal satu keluarga. Tetapi ada dapat kan? Banyak kalau pesawat dulu, apalagi salah Adam Air atau Lion itu 1,250 juta, 1.250.000.000 dapat kan? Ayub nggak dapat. Kita ayat 2 dari Yakobus ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Benar? Benar? Ada yang benar semuanya? Dari daftar A sampai Z ada yang kita lakukan kesalahan. Enggak kata iblis, oh semua anak Tuhan yang di Ciamis itu bersih, enggak lakukan kesalahan. Nah, itu bohong. Bohong saya rasa. Kami aja pendeta-pendeta, aja pintar. Ya kan? Tetapi Ayub, saudara, Ayub lolos dalam ujian yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Dalam perkataan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Tidak bersalah dalam perkataannya, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Ayub adalah contoh orang yang sempurna di dunia ini. Kecuali Yesus ya, Ayub. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya pernah saya lihat ada satu YouTube saudara. Satu keluarga 4 orang meninggal, suami, istri dan 2 anaknya. Orang Batak, tahu bukan saudara? Orang Batak itu seperti orang Yahudi kalau kehilangan. Teriak, andung-andung, pokoknya macam-macam. Itu riuhnya, rendahnya tuh sampai kadang bulu kuduk berdiri kalau ada yang meninggal. Apalagi satu keluarga. Dia berkata, barusan aja pergi, belum setengah jam pergi, ternyata pulang sudah jadi jenazah. Oh kenapa, bla 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 bla. Ya begitu orang yang kehilangan kan rasa duka. Wah, tutup mulutnya, kamu gak anak Tuhan, punya pengharapan. Namanya orang berduka saudara. Kita gak bisa menghakimi, oh anak Tuhan, stop, jangan boleh menangis. Harus berbahagia, harus nari-nari, gak mungkin. Ini kali orang yang berduka, orang yang kehilangan itu ada luka yang teramat dalam. Tetapi Ayub, dia bisa mengendalikan seluruh hidupnya, bahkan emosinya dan perkataan yang keluar dari mulutnya. Dia katakan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, dengan providensia, dengan protek dan perlindungan Tuhan. Tuhan buat segalanya berhasil. Lalu ketika hilang dalam seperti uap, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dalam kondisi apa saudara? Ayub tidak dalam kondisi baik-baik saja, tetapi dia bisa mengucap syukur. Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Ini ayat yang 1, saudara, pasal yang pertama. Ketika dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anak, belum kesehatannya. Kembali kita masuk dalam pasal 2. Ayub itu dikatakan kembali oleh Allah. Iblis, lu dari mana? Sama seperti tadi 1 Petrus, keliling-keliling lagi bukan? Iblis nggak pernah berhenti. Sadarlah sampai hari ini iblis masih berkeliling-keliling. Dia akan membuat suatu dia memperdengarkan suaranya. Dia akan mengintimidasi setiap kita. Dia akan berteriak hal-hal yang negatif sehingga kita mengalami suatu ketakutan. Dia akan berteriak kepada kita sehingga kita mengalami suatu kegelisahan, kekhawatiran. Itu dia akan komporin sehingga banyak anak-anak Tuhan capek deh, banyak yang stroke. Banyak anak-anak Tuhan, buat apa lagi beribadah? Stop beribadah. Sia-sia semua. Saudara, Ayub dalam kondisi pasal yang kedua. Ketika iblis kata, Tuhan oke deh. Ayub masih rela, dia tidak terusik dengan habis hartanya, anaknya, mungkin karena dia masih punya istri, masih bisa lahirkan anak 10 lagi, nggak masalah. Tapi deh Tuhan, coba kamu sentuh tubuhnya dalam keadaan sakit, pasti dia akan ngutukin. Lalu Tuhan katakan, oke, tadi kamu kan udah gagal, tapi iblis belum mau ngakuin kekalahannya. Lalu iblis sentuh lagi Ayub dengan borok dari kepala sampai kaki. Ini saya berpikir, saya berkata, Tuhan, apa mungkin ada manusia akhir zaman seperti Ayub ini? Bahkan sekalipun hamba Tuhan gerejanya terbakar aja dia stres. Enggak berkata, terpuji Tuhan, enggak. Bahkan juga, aduh kenapa ya? Misalnya kehilangan mobil, ya udah nggak apa-apa, pakai aja dulu sana rental biar punya banyak uang. Enggak, kalau saya, maunya. Tapi Ayub, ketika dia dijamah oleh iblis, tubuhnya dia sakit, borok yang busuk walaupun dia masih hidup. Kalau orang meninggal dimakamkan cepat-cepat supaya tidak bau busuk. Tetapi Ayub busuk tubuhnya, hancur tubuhnya, tapi masih ada nafas hidupnya. Dan hal ini menjijikkan, memualkan bagi istrinya. Kenapa? Karena bau busuk itu tidak menyenangkan. Kenapa saudara? Saya pernah besuk kepada anak Tuhan yang diabetes dan itu luka, di mana sampai kami melihat ada belatung, terus ini tubuhnya jatuh hancur ya. Dan misalnya dari sini ke pintu sana aroma ini udah semerbak. Tapi yang namanya hamba Tuhan zaman dulu nggak ada masker. Kalau misalnya kita begini, ngomong apa tuh pendeta, sana. Kita tetap aja seperti tidak tercium bau apa-apa ya, tetap kita doakan. Enggak mungkin 5 menit udah pulang, enggak. Kadang kita sampai 1 jam di sana untuk menguatkan supaya dia tidak down. Apalagi Ayub, dari atas kepala sampai kaki dia garu-garu, itu bau amisnya luar biasa. Sampai istrinya katakan, hei Ayub, udah deh kutukin aja ya Allahmu tuh, mati aja salah. Lalu dia pergi, tinggalkan Ayub bukan? Tapi Ayub tetap melakukan hal yang sama. Ayub katakan kepada istrinya, kamu berbicara seperti orang gila. Masakan kita menerima semua yang baik lalu bersyukur, oh Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tetapi ketika kita dalam ujian lalu kita meninggalkan Tuhan, tidak. Ayub katakan, Tuhan yang memberi dengan telanjang aku lahir ke dunia ini. Dan sekarang dengan telanjang juga aku akan pulang. Terpujilah nama Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi yang sangat-sangat dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Itulah Ayub.
Mengucap syukur dalam segala hal. Kita tanya diri kita introspeksi diri. Kapan kita terakhir mengucap syukur? Apalagi ketika keadaan kita tidak sesuai, penghasilan kita menurun. Seharusnya bertambah, makin hari tambah kaya. Tapi sekarang makin turun. Apakah kita mengucap syukur? Atau kenapa ini si A begini? Ketika kita sakit, semua orang menjauhi, istri menjauhi, ketiga sahabatnya, oh kamu begini. 7 hari sih sahabatnya bisa diem. Dia prihatin kepada Ayub yang sangat menderita. 7 hari sahabat-sahabatnya diem, gak tega lihatnya. Tapi setelah itu, ngucur. Tetapi Ayub dalam pasal 23 tadi dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya padahal Ayub memang sedang dalam proses ujian Tuhan. Karena Ayub tidak tahu saat itu. Tetapi dia bisa mendeklarasikan, aku akan timbul seperti emas. Ini yang Tuhan cari dalam hidup kita, saudara. Berkat itu hanyalah bonus. Tetapi jangan berkat menjadi alasan kita beribadah kepada Tuhan. Jangan berkat alasan kita untuk berdoa. Jangan berkat alasan kita untuk beri perpuluhan, tidak. Tapi karena memang kita pure murni di hati kita mengasihi Tuhan. Kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan seperti Ayub. Tubuhnya, kesehatannya yang terakhir. Yesus katakan orang akan memberikan seluruh hartanya, semua yang dia punya untuk menyelamatkan nyawanya. Itu sebabnya kalau orang sakit, orang kaya nggak mau berobat di Indonesia, pergi ke luar negeri, paling tidak di Singapura. Supaya apa? Medis di sana lebih canggih, mungkin peralatan di sana lebih canggih dari Indonesia. Lalu mereka akan pergi ke sana untuk apa? Hanya untuk suatu kesembuhan. Tidak peduli berapa miliar yang harus habis. Tetapi Ayub, dia tidak punya apapun. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan dengan telanjang. Tidak ada terdapat kesombongan. Dengan telanjang aku lahir ke dunia ini. Dan dengan telanjang pada zaman dulu itu dipocong ya. Gak pakai peti. Itu hanya pakai kain kafan. Itu sebabnya dikatakan dengan telanjang, gak pakai jas, gak pakai gaun pengantin. Budaya barat pakai jas, pakai gaun pengantin. Itu karena kita mengikuti budaya barat, Kristen barat. Kalau kita mengikuti budaya Timur Tengah, budayanya Yesus, kita ini dipocong, saudara. Gak ada yang dibanggakan. Berapa sih kain kafan? Kalau budaya barat bukan pakai peti, petinya bisa aja 150 juta. Masih bisa bawa hartanya 150 juta. Ada yang 500 juta mungkin petinya. Supaya enggak dimakan zaman. Tetapi Ayub sadar, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku pulang ke ribauan Allah, ke alam. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi suatu teladan bagi kita. Dalam apapun yang kita hadapi, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Itulah yang Allah kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kita. Puji Tuhan, saya tibakan firman Allah.